Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di channel ini. Nah adik-adik, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 SD. Kita ada di pelajaran yang ke-7 dengan tema Keluargaku Hidup Rukun. Dan kita ada di bagian yang kedua. Nah adik-adik, kita dengarkan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Setelah mempelajari materi Keluargaku Hidup Rukun, siswa dapat menaati peraturan orang tua di rumah dengan benar, melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah dengan tepat, rajin ikut berdoa bersama orang tua, berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di rumah, dan menjaga kerukunan di keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi lagu satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita bisa membaca dalam Dian 6 ayat 9-22. Di sana menceritakan bahwa Allah memilih Nuh karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi, mengapa Tuhan memilih Nuh? Karena Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Tentu inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap manusia. Nah, bercerita tentang kerukunan, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kedamaian di tengah-tengah keluarga, ini juga digambarkan dari keluarga Nuh. Mengapa? Karena ketika Nuh diberikan perintah oleh Tuhan membuat bahtera, keluarganya ikut membantu. Nah, inilah contoh bagaimana hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kalau ini cerita tentang keluarga Abraham. Kita bisa membaca dalam Kejadian 21-22, di mana kita bisa melihat kerukunan di antara keluarga ini. Ketika Ishak ini sudah mulai besar, Tuhan menguji Abraham. Nah, Abraham disuruh Tuhan untuk menyerahkan atau memberikan anak itu kepada Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanan ke suatu tempat, tentunya kalau anak ini adalah anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya, kepada Abraham, tentunya anak ini akan memberontak. Ya, ketika Abraham akan menyembelihnya, ingin menyerahkan kepada Tuhan. Tapi luar biasa, anak ini taat kepada orang tuanya. Karena Abraham juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Abraham, anak ini tidak memberontak. Jadi dia mengikuti saja. Walaupun anak ini akan diserahkan kepada Tuhan, akan disembelih. Wah, luar biasa, ini menunjukkan bahwa ada kerukunan di antara keluarga Abraham. Jadi seperti itu ya, adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah, yang mungkin sudah menjadi kebiasaan, ya. Nah, yang pertama, menolong orang tuaku. Nah, apakah adik-adik di rumah sering menolong orang tua? Contohnya ketika orang tua menyuruh adik-adik untuk pergi membeli garam di warung, adik-adik pergi.
Misalkan juga papa menyuruh adik-adik untuk mengambil air. Adik-adik mengambilkan air untuk papa kalian ya. Ya, mungkin contohnya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita juga melakukan dengan gembira, dengan senang hati. Berarti kita berikan senyum seperti ini ya. Selanjutnya, tekun berdoa. Jadi rajin berdoa, suka berdoa. Bukan saja doa makan, tetapi doa bangun pagi, doa sebelum tidur, doa mau belajar. Nah ini namanya tekun berdoa. Kita lakukan ini dengan senang hati, dengan gembira, kita berikan senyum. Nah, selanjutnya mendoakan orang tua. Jadi apakah kita suka mendoakan orang tua? Nah, kalau kita melakukannya dengan gembira, dengan senang hati, kita berikan senyum. Nah, selanjutnya tekun bernyanyi. Nah, bernyanyi di sini artinya memuji Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu rohani, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melakukannya dengan gembira, kita berikan senyum. Selanjutnya, sopan pada orang tua. Nah, sopan pada orang tua artinya menghormati orang tua. Ketika tidak diberi jajan untuk pergi ke sekolah, kita tidak marah-marah. Kita tidak bentak-bentak orang tua, mama atau papa kita, tetapi kita bersyukur ya, kalau kita tidak dapat jajan atau cuma sedikit ya. Itu salah satu contoh ya. Nah, ketika kita lakukan ini dengan senang hati, kita berikan senyum seperti ini. Selanjutnya menemani adik bermain. Nah, kalau kita memiliki adik, kita temani dia bermain bersama. Dan ketika kita bermain bersama, kita tidak bertengkar dengan dia. Kita juga saling meminjamkan permainan yang kita miliki kepada dia. Ya, ketika kita lakukan ini dengan gembira, kita berikan senyum seperti ini ya. Selanjutnya, suka menolong adik. Ya, adik juga ingin meminta tolong, kita berikan pertolongan. Misalkan dia ingin mengambil barang, mengambil sesuatu, kita tolong ambilkan. Seperti itu ya. Dan ketika kita lakukan dengan gembira, kita berikan senyum seperti ini. Selanjutnya, merapikan meja belajar. Kalau kita ada meja belajar di rumah, nah ketika kita selesai belajar, kita rapikan kembali. Kita meletakkan kembali barang-barang seperti semula di mana tempatnya. Seperti itu ya. Nah, ketika kita lakukan ini dengan gembira, kita berikan senyum seperti ini ya. Selanjutnya, berkata jujur. Nah, apakah kita melakukan hal ini? Atau kita suka berbohong kepada orang tua kita? Nah, kalau kita melakukannya dengan senang hati, dengan gembira, kita berikan senyum tentunya. Selanjutnya, merapikan tempat tidur. Nah, siapa yang di sini bangun pagi, kita rapikan tempat tidur kita. Nah, kalau kita lakukan dengan gembira, kita berikan senyum. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih bila ditolong. Nah, kalau ada orang lain yang menolong kita atau orang tua kita yang memberikan jajan, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Bahkan kita tambah dengan Tuhan memberkati. Misalkan, terima kasih Mama, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Guru, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Guru, Tuhan memberkati. Nah, kalau itu yang kita lakukan dengan gembira, kita berikan senyum ya. Selanjutnya, merapikan mainan. Nah, ketika kita selesai bermain, ya mainan-mainan yang kita mainkan itu kembali kita
letakkan di dalam dus. Contohnya seperti itu. Jangan sampai kita biarkan begitu saja ketika orang tua kita atau mama dan papa kita berjalan ke tempat itu, bisa terinjak permainan kita. Jadi kita harus merapikan kembali. Nah, kalau itu yang kita lakukan dengan gembira, silakan berikan senyum. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, di sini ada kegiatan yang kita lakukan sepanjang 1 minggu. Nah, kita beri tanda centang apabila kamu dan keluargamu melakukannya, dan beri tanda garis datar bila tidak melakukannya pada kolom hari ya. Misalkan mengerjakan PR bersama, mungkin mengerjakan PR agama setiap hari Selasa. Nah, yang kolom terakhir itu tanda tangan orang tua ya. Nah, pada bagian yang kedua, menonton TV bersama. Mungkin kita lakukan ini setiap hari ya. Bisa saja kita centang ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ibadah bersama. Nah, mungkin kita ibadah setiap hari bisa ya, ibadah keluarga ya, bisa. Atau mungkin setiap hari Sabtu ibadah bersama, bisa. Kita centang ya, seperti ini. Kalau doa bersama, mungkin setiap hari kita lakukan ya. Seperti itu. Kita centang. Seperti ini ya. Kalau yang kosong-kosong itu kita beri tanda garis datar ya. Nah, selanjutnya makan bersama. Tentunya ini yang kita lakukan setiap hari, kita centang. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tanda tangan orang tua. Merapikan kamar bersama, ya, bermain bersama keluarga. Hari-hari apa yang kita lakukan itu? Mau menjaga adik, kapan kita menjaga adik? Setiap hari apa? Menemani adik bermain, menolong kakak, ya, pada hari-hari apa? Ya, mungkin hari Senin saya pernah tolong kakak saya. Hari Kamis saya menemani adik saya bermain, mungkin seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Ya, kita tulis dan kita centang mana yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik, demikian untuk pembahasan kita di bagian yang kedua ini. Nah, ini kita berada di kesimpulan. Yang menjadi kesimpulan kita adalah setiap orang mendambakan kerukunan. Hidup rukun adalah wujud ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, hiduplah dalam kasih Kristus, karena kasih akan menciptakan kerukunan di dalam keluarga kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita bernyanyi Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, untuk orang tuaku, kakak dan adikku. Aku mengasihi mereka semua. Kami saling menyayangi. Kami hidup dengan rukun. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sumber belajar kita Pak Guru ambil dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kedua, buku
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2 SD diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, adik-adik tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.